Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Khawatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua, rahmat dan inayahnya, taufiknya untuk kita semua. Tafadhal. Sekarang ayat yang ke-94 ya, masih di surat Al-Baqarah. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah, jika akhirat itu hanya untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bagian untuk manusia yang lain selain kalian, maka silakan berharaplah kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. Apa maksudnya ayat ini? Jadi di ayat sebelumnya mereka orang-orang Bani Israel Yahudi kan mengatakan bahwasanya surga itu hanya untuk mereka kan? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Dan mereka juga mengatakan laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani enggak ada apa-apanya, kata mereka. Apalagi orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mereka mengatakan yang demikian itu, menganggap bahwasanya surga diciptakan hanya untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, memerintahkan kepada nabinya, "Qul ya Muhammad." Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, liha ula'il yahud. Katakan kepada mereka orang-orang Yahudi ini, in kana na'imul akhirati maqsuran alaikum wahdakum. Andai kata nikmat akhirat itu hanya terbatas untuk kalian, duna baqiyatin nas, dan tidak ada bagian untuk manusia selain kalian, kama taz'umun, sebagaimana pengakuan kalian, fahunaka tariqatun tudhhirul muhiqqa fi da'awihi minal kadhibi al-mubtil. Minal muhiqq tudhhirul muhiqqa fi da'awihi minal kadhibi al-mubtil. Maka katakan kepada mereka, untuk membuktikan pengakuan kalian tersebut ada satu cara, ya, untuk membuktikan mana yang benar, mana yang jujur, mana yang dusta. Wahiyal mubahalah, yaitu dengan cara mubahalah. Apa mubahalah itu? Bi an tad'u bil mauti ala ayyil fariqaini akdhabu. Ya, siap saling mendoakan, artinya saling bersumpah dan mendoakan siapa yang dusta maka dia akan mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayatabayyanu al-amru. Maka setelah engkau mengajak mereka mubahalah, kalau memang benar wahai Yahudi, ini diajarin nih Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, diajarin oleh Allah cara menjawab orang-orang Yahudi yang mengaku bahwasanya surga itu hanya untuk mereka. Katakan pada mereka, ayo kita mubahalah. Kalau memang benar setelah kalian mati ini kalian dapat surga, hanya kalian yang dapat surga. Coba berdoa, kita berdoa mubahalah. Mubahalah. Siap kalau memang benar, siap kalau memang dusta, maka dia akan binasa. Waqad arsyadallahu ta'ala rasulahu alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-61. Setelah
Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebenaran Islam, kebenaran nubuwah beliau, mereka masih menolak ini. Ahlul kitab ini masih menolak, bahkan masih menentang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faqul ta'alu." Siapa saja yang menentang engkau, mendebat engkau terkait Al-Qur'an, terkait kebenaran Nabi Muhammad SAW, setelah datang kepada mereka ilmu, bukti-bukti dari Rasul, termasuk juga bukti yang menguatkan bahwasanya beliaulah yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil, maka katakan kepada mereka, ayo sini, ta'alau, ayo sini, nada'u abna'ana, kita saling mendoakan anak-anak kita, wa abna'akum, anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Saling mendoakan apa? Mendoakan kebinasaan siapa yang dusta. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita bermubahalah, siapa yang dusta, siapa yang salah, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ayat ini dia. Jadi orang-orang Yahudi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasul menantang mereka untuk bermubahalah. Ayo kita mubahalah, kalau seandainya memang benar hanya Yahudi saja yang akan diberi nikmat akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang benar setelah kalian meninggal kalian akan masuk surga, kalian akan dapat nikmat, coba kalian berharap untuk mati saja. Kan kalau mati pasti dapat nikmat menurut kalian gitu. Ditantang seperti itu. Namun apa jawaban mereka di ayat berikutnya? Walan يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bi'ajzil yahudi an tamanni dzalika mutlaqa. Mustahil mereka akan mengharapkan kematian. Mustahil mereka akan berani mati. Artinya kan pengakuan mereka bertolak belakang dengan sikap mereka. Orang kalau yakin setelah mati dia akan masuk surga, ya lebih baik kita mati daripada kita hidup gitu. Karena di kehidupan dunia ini, aduh, mau dapat nikmat aja susah gitu. Nah, mereka tidak mau gitu, tidak mau mati, bahkan takut mati. Bisa babi maktasabuhu min kufrin wa ma'asi. Karena mereka banyak melakukan, karena mereka sudah melakukan kekufuran dan maksiat. Akhirnya mereka tidak yakin kepada akhirat itu. Sebenarnya mereka tidak yakin. Cuman lisan mereka berdusta. Bahwasanya setelah mereka mati, mereka pasti masuk surga. Buktinya mereka takut mati. Wa min dzalika takdzibuhumun nabi alaihi salatu wassalam. Di antara kekufuran dan kemaksiatan yang dimaksud sehingga mereka takut mati, tidak yakin kepada akhirat adalah mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitmanahum sifatahu al-mawjudah fi Tauratihim. Termasuk kekufuran dan kemaksiatan mereka adalah mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Taurat mereka. Fahum ya'lamuna anna al-mauta, mereka mengetahui bahwasanya kematian itu tariqun ila mujazatihim ala maktasabuhu. Mereka tahu sebenarnya
Kalau mereka mati, mereka akan masuk alam akhirat dan mereka akan dapat balasan atas kemaksiatan mereka itu, atas kedustaan mereka. Mereka tahu itu. Walidzalika fahum yakrahunahu. Itulah sebabnya mereka tidak mau mati, takut mati. Ya. Lisan mereka mengaku hanya kami nanti yang akan masuk surga setelah kami mati. Kalau gitu ayo kamu berharap mati saja gitu. Kalau memang masuk surga kan enak langsung masuk surga gitu. Tidak mau mati. Karena pada hakikatnya mereka tahu diri mereka salah. Ya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengancam di sini. Ketika Allah mengatakan Allah Maha tahu terhadap siapa yang zalim. Sebenarnya ini berisi ancaman kepada Yahudi, wa yadkhulu fi hadza kullu zalimin siwahum. Dan termasuk juga ini ancaman kepada semua orang zalim selain Yahudi. Termasuk berarti kita. Ketika Allah mengatakan wallahu alimun bizzalimin, Allah Maha tahu terhadap siapa yang berbuat zalim. Walaupun konteks ayat ini berbicara tentang orang Yahudi, namun maknanya ini berlaku umum. Allah Maha tahu siapa yang zalim. Ini ancaman sebenarnya. Sama seperti orang tua kita mengatakan, awas, saya tahu apa yang kamu lakukan. Nah, itu kan ancaman itu. Itu ancaman. Jangan macam-macam gitu. Laisa bighafilin anhum wala sahin. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari orang-orang yang zalim dan tidak lupa. Bal huwa hafizun li a'malihim. Allah menjaga dalam artian mencatat amalan-amalan buruk orang-orang yang zalim tersebut. Wa sayujazihim ala zulmihim, dan pasti akan Allah balas kezaliman mereka tersebut. Nah, ini penting jamaah. Ini dosa zalim ya. Dosa zalim ini dosa yang disebutkan dosa yang paling cepat dibayar tunai balasannya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Paling cepat ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ullahi lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Nah, ini sama ayat yang tadi ini. Maknanya sama. Wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian mengaku kalian adalah wali-wali Allah, sementara manusia selain kalian bukan wali-wali Allah, maka silahkan berharaplah kematian kalau kalian benar. Apa kata Allah? Mereka sama sekali tidak akan berani atau tidak mau mengharapkan kematian selama-lamanya karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha tahu siapa yang berbuat zalim. Kemudian di ayat berikutnya Allah jelaskan kenapa mereka takut mati, tidak mau mati. Padahal mereka mengaku mereka pasti masuk surga dan bahkan selain mereka tidak akan masuk surga. Fadhal ayat berikutnya. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Nah, ini sebabnya. Mereka itu sangat cinta sekali sama dunia. Artinya dunia itu jadi Tuhan mereka. Orang Yahudi itu dunia ini Tuhan mereka. Mereka ini hamba-hamba dunia. Itu yang bikin mereka tidak mau mati. Makanya Allah jelaskan dalam ayat ini, Allah jelaskan وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ
wa minal ladzina asyraku. Engkau akan dapati mereka, orang-orang Yahudi ini, mereka orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Ya. Minal muakkadi ya Muhammad. Termasuk sesuatu hal yang terang benderang, yang sangat meyakinkan. An tajida haula'il yahud asyaddan nasi hirsan 'alal baqa'i fil hayati dunya. Engkau akan dapati mereka, orang-orang Yahudi ini, orang yang paling antusias, paling apa istilahnya? Paling ingin untuk hidup selama-lamanya di dunia. Paling berambisi. Wa asyaddahum karahatan lil maut. Dan mereka paling benci untuk mati, paling tidak suka yang namanya kematian. Makanya sampai hari ini mereka itu melakukan penelitian bagaimana manusia ini, bagaimana bisa menunda penuaan. Mungkin antum sering baca, gimana caranya supaya kita tidak tua-tua gitu. Sampai sekarang mereka sedang melakukan penelitian. Ya. Makanya muncul macamlah muncul. Operasi plastik, teknologi yang mereka buat. Semua itu dalam rangka supaya mereka bisa lari dari kematian. Bahkan mereka sampai mikir gimana caranya kita menyelamatkan diri nanti dari bumi ini pindah ke planet lain begitu misalnya. Ya kan, mereka sekarang sedang eksplorasi ke Mars apa segala macam. Saking mereka itu pingin hidup selamanya. Li'ilmihim bima lahum fil akhirati minal azab. Kenapa mereka takut mati? Di samping cinta dunia, mereka sebenarnya tahu juga mereka akan dapat azab di akhirat. Itu kata para ulama ahli tafsir. Tahu mereka akan diazab di akhirat. Mereka tahu mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad. Tahu mereka. Tahu. Wa an tajida hubbahum lil mukthi wa tulil umri fid dunya faqin hatta ulaika al musyrikin alladhina la yu'minuna bi ahadin minar rusuli wal kutub wa la yuqirruna bil ba'ts. Bahkan kecintaan mereka kepada dunia dan keinginan mereka untuk selama-lamanya di dunia itu melebihi ambisinya orang musyrik. Sementara padahal orang musyrik itu tidak percaya kepada hari akhirat. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan. Bandingkan dengan Yahudi. Mereka mempercayai kitab-kitab yang Allah turunkan. Nabi Muhammad, mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabi, utusan Allah. Hari kebangkitan mereka percaya surga neraka. Tapi saking jeleknya yang namanya Yahudi ini, justru mereka lebih ambisi ketimbang orang-orang musyrik. Ukurannya kan lebih mending gitu. Orang musyrik kalau dikatakan ambisi kepada dunia dan pingin hidup selamanya, ya dalam tanda kutip kalau kita mau bilang, ya wajar. Karena tidak percaya akhirat kan. Hidup hanya sekali, kata mereka. Eman-eman. Gitu kan. Lebih mereka memanfaatkan kehidupan ini untuk senang-senang saja. Karena kehidupan hanya sekali menurut mereka. Ini anehnya Yahudi, dia tahu dia akan dibangkitkan di akhirat. Ya. Tapi seperti itu mereka sikap. Nah, itulah yang bikin mereka takut mati, cinta kepada dunia, dan mereka tahu mereka akan diazab oleh Allah kalau seandainya dicabut nyawanya, di akhirat mereka akan diazab. Aneh ya orang. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Bahkan sampai Allah menggambarkan masing-masing salah seorang di antara mereka, orang Yahudi, mereka kalau bisa hidup dikasih umur alfasana, 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Wa ma tulul baqa'i fid dunya li ahadihim bimub'idihi min adzabil akhirah. Padahal andai kata nih mereka dikasih usia 1000 tahun
2000 tahun, 3000 tahun, sejuta tahun, itu sama sekali tidak menjauhkan mereka dari azab di akhirat. Ya. Li'annahu mahma tala al-umru fala budda lahu min fana. Kenapa? Karena betapapun panjang usia kita dikasih, tidak bisa lari dari yang namanya fana, kepunahan atau kematian. Dan dia sebentar. Ana sekarang ini udah berapa? 40 tahun umur Ana ini, 41. Ana rasa, Ana ingat diri Ana kemarin Ana main kelereng di komplek rumah itu. Kemarin. Sekarang tiba-tiba sudah putih jenggot kita. Ya kan? Pak Haji Kun, Pak Haji Hanafi pasti merasa begitu juga. Kerasanya kemarin. Ya? Ya. Pak Jumirah juga, ya kan? Siapa yang punya cucu di antara antum selain Pak Haji Kun? Pak Haji Hanafi sudah punya. Nah, Pak Jumirah sudah punya cucu. Ya? Kemarin rasanya antum pingin punya anak kan? Sekarang sudah punya cucu. Dulu anak-anak, sekarang belum punya anak. Ya. Pak Wahab sudah punya cucu, Pak Wahab? Hah? Oh, dari saudara. Jadi enggak, sebentar. Sering Anda sampaikan di kajian Anda, gambaran betapa singkatnya dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat. Jangankan akhirat, alam kubur aja. Utsman bin Affan usianya itu sebelum hijrah 47 tahun. Dia lahir 47 tahun sebelum hijrah, sebelum Nabi hijrah. Kemudian dia wafat tahun 35 Hijriah. Berarti umurnya berapa itu? 35 tambah 47, 82 ya? Benar. Sekarang sudah 1400 berapa sekarang? 1444. Kurangi 35. 1444 kurangi 35. 1400 berapa jadinya? 1405 ya? 1405 bandingkan dengan usia beliau ketika hidup di dunia berapa? 82 tahun. 1405 tahun beliau sudah hidup di dalam kubur semenjak beliau meninggal. Bandingkan dengan usia beliau sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal, hanya 82 tahun hidup di dunia. Utsman bin Affan, kenapa anak ambil contoh Utsman bin Affan? Beliau Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang paling panjang umurnya. Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Ya, Umar tidak setua, usianya tidak setua Utsman. Ali lebih muda lagi meninggalnya. Ya, 82 tahun dibandingkan 1405, 17 kali lipat itu kalau tidak salah. 17 kali lipat beliau sudah hidup di alam barzakh. Nah, enggak tahu besok hari kiamat, hari kebangkitan itu berapa ribu tahun lagi. Artinya untuk hidup di alam barzakh saja itu ribuan tahun kita. Jadi kehidupan kita di dunia ini sebentar. Makanya diibaratkan di dalam Al-Quran itu, ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah dan ketika kita di alam akhirat, kita merasa hidup kita di dunia itu sebentar, hanya sebentar, ya. Maka sepanjang apapun usia kita di dunia, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan akhirat. Jangankan akhirat, yang satu hari itu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hanya ada satu hari nanti di padang mahsyar itu. Satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Jangankan itu, alam barzakh saja sudah ribuan tahun sudah selisihnya dibandingkan dengan hidup di dunia. Makanya susah senang jangan terlalu dipikirkan lah di dunia ini. Kalau senang jangan terlalu bangga, jangan terlalu ini. Kalau hidup senang ya di dunia ini, karena hanya sebentar. Ya. Semua kita kalau itu, Anda juga akan pensiun. Boleh jadi, ya.
Ini tolong di-cut nanti. Ya. Boleh jadi antum belum pensiun, ana lebih dulu meninggal. Mudir lebih dulu meninggal. Ya. Sesenang-senang hidup kita di dunia, ndak akan lama. Itu antum harus jadikan prinsip itu. Sesusah-susah kita juga ndak akan lama. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Nah, tinggal nanti kehidupan di akhirat itulah yang mau istirahat total enak, hidup enak, itu nanti di akhirat itu. Hidup susah, inti hidup susah nanti hidup susah di akhirat itu intinya. Kalau di dunia ini susah seneng ndak lama. Ya, kalau susah ya sudah sabar, ndak lama. Kalau senang jangan terlalu bangga, karena sebentar lagi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini juga ancaman ini. Awas, saya lihat apa yang kamu lakukan, itu ancaman. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Jumu'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang nampak. Allah akan mengabarkan semua apa yang kalian lakukan. Taib. Ya. Jadi kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita petik, anna tulal umri la yufidul mar'a syai'an idza kana fi ma'siyatillah ta'ala. Panjang umur itu tidak ada manfaatnya kalau umur itu digunakan untuk bermaksiat. Ya. Sebaliknya umur yang pendek kalau digunakan taat kepada Allah, ya samai kalau orang bahasa. Justru itu yang enak. Ya. Tidak perlu susah-susah hidup, tapi nanti di akhirat bahagia. Ya. Yang paling bagus tentu yang panjang umurnya, bagus amalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man tala umuruh wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umurnya, dikasih usia lebih oleh Allah, tapi amalnya baik gitu. Namun kalau disuruh milih panjang umur tapi su'ul khatimah, ya lebih baik pendek umur tapi husnul khatimah. Kayak Sa'ad bin Mu'adz itu hanya 6 tahun. Dia masuk Islam sekitar usia 30 tahun. Sa'ad bin Mu'adz meninggal usia 36 tahun. Berarti dia jadi orang Islam hanya sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Antum sudah berapa lama jadi orang Islam? Sa'ad bin Mu'adz itu ketika dia meninggal, disebutkan dalam hadis, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arasnya Allah itu bergoncang karena kematiannya Sa'ad. Ya, para ulama menyebutkan saking gembiranya Allah Subhanahu wa taala menyambut rohnya Sa'ad itu, dia langsung dijamin surga. Hanya 6 tahun Islam. Ya, kita yang dikasih lebih dari 6 tahun ini, ya kita pakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau pakai apa lagi gitu, mau cari apa lagi gitu di dunia ini, ya. Mau cari kekayaan, masih banyak orang yang lebih kaya daripada kita gitu. Mau menyaingi mereka, tidak akan ada habis-habisnya. Ya sudah, kita pakai untuk beramal aja. Kemudian kita berdoa supaya kita istiqomah sampai kita diwafatkan. Ya. Makanya dulu ulama salaf itu, ini termasuk pelajaran yang kedua berikutnya. Dulu ulama salaf itu tidak suka kalau didoakan atalallahu baqa'aka fid dunya. Semoga Allah memanjangkan umurmu. Tidak suka dia ulama salaf. Tapi kalau mereka didoakan atalallahu umraka wa hassana amalaka, itu baru mereka senang.
semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbaiki amalmu. Ini senang mereka didoakan. Kalau hanya sekedar dipanjangkan doakan panjang umur, ulama salaf itu enggak suka. Buat apa panjang umur kalau enggak ada pertambahan amal atau sia-sia saja gitu. Lianna tulal baqa qad yanfa' wa qad yadur. Karena panjang umur itu boleh jadi bermanfaat, boleh jadi mudarat gitu. Wal afdal an yuqal atalallahu baqa'aka ala ta'atillah. Kalau kita mau berdoa panjang umur, jangan hanya sebatas panjang umur. Demikian pula kalau kita mau mendoakan teman kita panjang umur, jangan hanya sebatas doakan panjang umur. Doakan semoga Allah panjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah. Nah, itu doa yang benar. Kita juga kalau mau berdoa untuk diri kita, semoga Allah panjangkan usia saya di atas ketaatan, di atas kebaikan. Nah, taib. Mungkin hanya ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.